Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifah Kartika Fauziah dengan NIM 666123007 dari kelas 3E Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan IFAS, EFAS, matriks SWOT, dan strategi SWOT di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten atau UIN Banten, UIN Serang. Oke, next. Ini jadi di sini saya akan seperti yang tadi saya jelaskan akan membahas tentang IFAS dan EFAS, matriks SWOT, strategi SWOT, dan juga yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya, nah ini ada IFAS-nya. Jadi di sini IFAS-nya itu ada faktor internalnya, ada kekuatan atau strength dan juga weakness atau kelemahan. Nah, yang pertama ini di bagian kekuatan itu ada fasilitas pembelajaran berbasis teknologi yang diberi bobot 0,2, rating 3,9 dan skor bobotnya 0,78. Yang kedua ada dosen yang berkompeten dengan bobot 0,2, rating 4 dan skor bobotnya 0,8. Nah, yang ketiga ada kurikulum yang terstruktur dengan kolaborasi teori dan juga praktik dengan bobot 0,1, rating 4 dan skor bobotnya itu 0,4. Yang keempat ada melaksanakan pelatihan dan pengembangan untuk dosen dan juga mahasiswa. Bobot itu 0,1, ratingnya 3,5 dan juga skor bobotnya itu 0,4. Jadi total strength-nya itu 2,33. Nah, yang selanjutnya ini ada weakness atau kelemahan. Nah, yang pertama ini ada kurangnya minat mahasiswa untuk melakukan penelitian dengan bobot 0,1, rating 2,2 dan skor bobot 0,2. Berikutnya ada kurangnya publikasi jurnal ilmiah yang berkualitas dengan bobot 0,1, rating 2,1 dan skor bobotnya itu 0,21. Dan yang terakhir ini ada keterbatasan jangkauan pemasaran universitas dengan bobot 0,2, rating 2 dan skor bobot 0,4. Jadi total bobot IFAS ini yaitu 1,00 dan total IFAS-nya itu 1,5. Selanjutnya ada EFAS. Nah, EFAS ini terdiri dari peluang atau opportunity dan juga ancaman atau threats. Yang pertama itu mengembangkan bakat mahasiswa melalui program unggulan Kemdikbud dengan bobot 0,22, rating 1,8 dan skor bobotnya 0,4. Selanjutnya ada menjalin kerjasama dengan sektor industri dengan bobot 0,2, rating 1,9 dan skor bobotnya 0,4. Selanjutnya ada pemanfaatan e-learning untuk pembelajaran yang fleksibel dengan bobot 0,1, rating 1,6 dan skor bobotnya itu 0,2. Selanjutnya di bagian ancaman. Yang pertama ada keterbatasan melakukan inovasi pengembangan dikarenakan oleh kebijakan dengan bobot 0,1, rating 4,4 dan skor bobotnya 0,4. Lalu ada keterbatasan jumlah staf administrasi yang berkompeten dengan bobot 0,1, rating 4 dan skor bobotnya 0,4. Selain itu ada ketergantungan pendapatan utama universitas pada uang kuliah mahasiswa dan SPI dengan bobot 0,1, rating 3,9 dan skor bobotnya 0,4. Yang terakhir ada ancaman siber pada fasilitas pembelajaran dengan bobot 0,2, rating 3,4 dan skor bobotnya 0,7. Jadi total bobotnya ini ada 1,0 dan total EFAS-nya ini minus 1. Next ini ada matriks SWOT-nya. Jadi UIN Banten atau UIN Serang ini terletak di kuadran 4 atau diversifikasi yang mana UIN Banten atau Serang ini membutuhkan sebuah perkembangan. Next, ini ada strategi. Nah, strategi ini yang pertama ada SO atau Strength Opportunity, yang mana ada memaksimalkan potensi tenaga pengajar berkualitas untuk menjalin kerjasama internasional melalui workshop,
pembelajaran berbasis kurikulum internasional dengan bobot 0,36, rating 4,1 dan skor bobotnya 1,5. Yang kedua ada mengoptimalkan branding kampus dengan menarik lebih banyak mahasiswa asing atau pertukaran mahasiswa internasional. Yang ketiga ada mengoptimalkan kerjasama dengan industri lokal melalui program magang berbasis kampus dengan bobot 0,35, rating 3,9 dan skor bobotnya 1,4. Nah, SO ini total bobotnya 1,0 dan skor bobotnya itu 3,9. Selanjutnya ada strength traits yang mana ada mengadakan kolaborasi antara mahasiswa dan tenaga pendidik dengan universitas lainnya dalam skala nasional untuk proyek penelitian dengan bobot 0,28, rating 3,9 dan skor bobotnya 1,1. Yang kedua ada memperkuat citra positif universitas melalui pendanaan publikasi jurnal riset penelitian. Dan yang terakhir ada meningkatkan kerjasama internasional untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi melalui pertukaran mahasiswa. Nah, dari ST ini total bobotnya itu 1,00 dan skor bobotnya itu 4. Selanjutnya ada WO atau Weakness Opportunity, yang mana yang pertama ada strateginya itu meningkatkan kualitas infrastruktur atau sarana prasarana penunjang akademik untuk mempertahankan akreditasi unggul universitas. Yang kedua memberikan pelatihan kepada mahasiswa terkait riset dan penelitian. Dan yang ketiga universitas ini memberikan pengembangan program pelatihan berbasis e-learning untuk meningkatkan keterampilan staf administrasi. Contohnya seperti manajemen administrasi modern, penggunaan teknologi AI, dan pengelolaan data mahasiswa lainnya. Nah, total dari WO ini bobotnya itu 1 dan skor bobotnya itu 3,8. Selanjutnya ada WT atau Weakness Traits, yang mana yang pertama ada mengurangi resiko turunnya minat pada universitas dengan branding melalui media sosial dan siap bersaing kompetisi untuk akademik nasional. Yang kedua ada universitas dapat bekerja sama dengan sektor industri yang berfokus pada teknologi untuk menyediakan pelatihan bagi staf administrasi yang berfokus pada big data, manajemen data, dan juga keamanan siber. Yang ketiga ada universitas ini dapat melakukan kemitraan yang lebih lanjut dengan sektor industri guna untuk mengembangkan program pembelajaran yang terintegrasi dengan kebutuhan dunia kerja seperti kursus berbayar dan juga program sertifikasi yang mengarah dan total bobotnya ini 1,0 dan skor bobotnya itu 4,1. Next, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini berada di kuadran 4, yaitu diversifikasi yang mana membutuhkan suatu pengembangan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang dapat menyelesaikan masalah di lingkungan tersebut. Strategi ini menggunakan strategi WT yang mana tadi skornya paling tinggi yaitu skor bobotnya paling tinggi yaitu 4,1 karena paling besar gitu jumlah skornya dibandingkan strategi-strategi lainnya. Nah, kemudian ini strategi-strategi yang tadi saya telah bacakan yang mungkin bisa menjadi mengatasi masalah-masalah yang ada di UIN Serang atau Banten ini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.